Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Sufiani pada pelatihan online e-guru membuat penelitian tindakan sekolah. Jadi pada pertemuan kita yang ketiga ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan penelitian tindakan sekolah, atau gampangnya kita bagaimana menyusun instrumen. Jadi untuk melakukan penelitian tindakan sekolah ini kita lakukan dalam beberapa siklus, minimal 2 siklus. Kalau 2 siklus belum selesai, kita lanjutkan ke 2 siklus dan seterusnya. Jadi setiap siklus dalam penelitian tindakan sekolah itu terdiri dari 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan evaluasi. Pengamatan dan evaluasi, kemudian yang keempat itu adalah refleksi. Jadi langkah-langkah di setiap siklus itu kurang lebih sama. Jadi pada pertemuan kita yang ketiga ini kita akan membahas fokusnya mengenai perencanaan. Jadi orang bijak mengatakan bahwa perencanaan yang baik akan menentukan hasil yang baik pula. Perencanaan itu akan sangat mempengaruhi hasil yang akan didapatkan. Kalau perencanaannya udah bagus, matang, insya Allah hasilnya juga akan bagus. Seperti itu. Jadi jangan karena itu Bapak Ibu harus membuat perencanaan yang benar-benar matang, yang benar-benar detail, supaya kita melaksanakan penelitian tindakan kelas nantinya tidak mengambang, tidak kebingungan lagi. Jadi rencananya harus benar. Apa saja sih yang akan dilakukan kita dalam pelaksanaan, dalam tindakan kita di tahap perencanaan ini? Jadi ada 3 hal pokok ya yang kita lakukan dalam tahapan perencanaan ini. Yang pertama itu adalah kita harus membuat langkah-langkah kegiatan penyelesaian masalah. Atau kalau saya gampangnya itu bagaimana kita membuat program penyelesaian masalah. Ya kan? Tentukan dulu programnya itu apa yang mau kita buat. Gimana langkah-langkah? Kalau kita ingin meningkatkan proses pembelajaran dengan supervisi akademik tadi, maka langkah-langkah kita menerapkan supervisi akademik itu bagaimana? Nah, apakah dia melakukan pertama kita lakukan supervisi kelas, kemudian kita buat pengamatan, kita buat misalnya dengan bimbingan atau dan lain sebagainya. Itu langkah-langkahnya harus kita tuliskan secara detail. Sudah kita dapatkan langkah-langkah, baru kita identifikasi siapa saja yang terlibat dalam penelitian kita ini, atau subjeknya itu subjek penelitian kita itu apa, siapa. Dibunyikan secara detail. Kalau guru, misalnya kalau guru mata pelajaran eksakta atau semua guru SMP satu sinambung boleh. Kalau misalnya kita melibatkan siswa juga ditulis guru dan siswa. Kalau misalnya hanya gurunya saja boleh saja. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, kita harus mengidentifikasi fasilitas atau peralatan yang memang kita perlukan. Kalau kita memang harus membutuhkan infocus, kita butuh PPT, kita butuh video tutorial, atau kita butuh panduan, teknik mengajar, bagaimana teori-teori pembelajaran. Misalnya, ya kita tuliskan. Kalau kita misalnya kita butuh infocus untuk pembelajaran dalam kelasnya supaya lebih menarik, ya kita tuliskan. Kalau ada fasilitas tambahan yang harus kita lengkapi, tuliskan saja. Jadi supaya hasilnya bagus. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, untuk pelaksanaan kegiatan itu kamera, recorder, perekam itu kita harus memiliki. Instrumen pengamatan itu juga harus kita sediakan. Kalau kita butuh RPP misalnya, kita
tentang setiap hari harus betul-betul diprediksi semaksimal mungkin. Jadi jangan sampai di tahapan perencanaan ini ada kurang. Nah, nanti kita akan kebingungan sendiri di waktu pelaksanaan. Jadi maksimalkanlah perencanaan kita. Jadi kalau sudah kita tuliskan ke dalam tabel seperti ini. Terus Bapak Ibu di pertemuan kedua. Jadi yang pertama itu tadi programnya, langkah-langkahnya gimana, sasarannya, tempat dan waktunya kapan, alat dan bahan, strategi dan metodenya. Jadi kalau sudah Bapak Ibu tuangkan nih ke dalam tabel ini, akan memudahkan Bapak Ibu juga nanti menjalankan menginput bagian tindakan perencanaan. Itu saja Bapak Ibu, kurang lebih mohon maaf kalau masih ada yang mengganjal perlu dipertanyakan, silakan ditanyakan di grup. Terima kasih.